poin yang pertama, saudara ya, yaitu mencari seorang pemimpin. Nah, kita akan membaca dulu satu bagian Alkitab yang terambilkan dari 1 Timotius pasalnya yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah, saudara sekalian, di dalam mencari seorang pemimpin, the leader ya. Nah, itu saudara memang di sini saya bagi jadi dua bagian ya. Di bagian ini yang pertama adalah mengenai, saya sebutnya saudara, everybody is a leader in his or her gift. Ya, jadi seseorang itu adalah pemimpin di dalam karunia-Nya. Ya, nah karena itu saudara sekalian nanti, nah ini pendapat ini saudara memang ternyata waktu saya bandingkan dengan buku dari Chris Lowney itu sesuai ya, di dalam buku dia mengatakan saudara ada 4 prinsip yang dia tekankan. Ya, dia katakan saudara bahwa di dalam menjadi seorang pemimpin itu ternyata dia katakan saudara prinsipnya dia bukan apa yang dilakukan, dia katakan ya, bukan to do tetapi to be. Dia kata kita semua adalah pemimpin sepanjang waktu. Nah, tinggal kita apakah pemimpin dalam hal yang baik atau yang buruk. Ya, di dalam hal yang kedua dia katakan kepemimpinan itu tumbuh dari dalam. Siapa aku? Ya, nanti kalau saudara membaca buku-buku kepemimpinan itu saudara akan melihat ya, banyak buku how to. Tapi kalau Anda simpulkan ada 2 prinsip saudara dalam seluruh buku kepemimpinan. Kesatu adalah sebetulnya adalah mengenai kepribadian si pemimpin itu nomor 1. Siapakah si pemimpin itu? Baru kedua, cara kepemimpinan. Nah, kita seringkali jatuh ke dalam cara saudara, cara kepemimpinan how to. Padahal yang penting adalah pertama, siapakah si pemimpin itu, kepribadian seorang pemimpin ya. Nah, Chris Lowney mengatakan itu yang pertama adalah pemimpin sepanjang zaman, semua orang pemimpin. Yang kedua, dari dalam, siapakah aku? Nah, yang ketiga, baru kepemimpinan itu bukan suatu tindakan, nah dia katakan saudara, tetapi suatu cara hidup. Ya. Yang keempat, menjadi pemimpin adalah proses pengembangan diri terus-menerus. Itulah sebabnya nanti dalam kebagian keempat yang saya sebut dengan heroic leadership, ya, heroic Christian leadership. Bahwa di dalam ayat tadi 1 Timotius 3 ayat 1, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, ini dia saudara ya. Jadi dikatakan apakah menjadi seorang pemimpin itu satu ambisi yang baik enggak saudara? Ya, kalau dalam terjemahan New English Bible di sana dipakai to aspire to leadership is an honorable ambition. Ya, jadi bercita-cita untuk menjadi pemimpin itu adalah satu ambisi yang patut dihargai. Kalau dalam terjemahan kita ya tadi dari New English Bible. Ya, ada satu ayat lagi. Nah, ini saya mengutip dari Spiritual Leadership ya. Dia mengatakan dalam Yeremia 45 ayat 5. Should you then seek great things for yourself, seek them not, gitu ya, di dalam Yeremia 45 ayat 5a ya. Janganlah kamu mencari hal yang besar untuk dirimu sendiri. Jangan, dia katakan gitu ya. Nah, ini saudara sekalian, nah saya tadi menekankan bahwa dalam kepemimpinan, a theology of leadership, ya ternyata dalam kekristenan saudara, itu merupakan panggilan. Ya, panggilan kepemimpinan. Jadi bukan hanya saya mau jadi pemimpin, bukan. Itu merupakan satu panggilan. Karena itu dikatakan di sini, itu dikatakan satu ambisi yang patut dihargai ya. Jadi natural itu saudara tidak jelek sebetulnya ya. Cuma di dalam kekristenan itu merupakan panggilan. Nah, apa yang disebut panggilan Kristen? Tempatku melayani. Posisiku melayani. Itu adalah di mana saya bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ini panggilan kekristenan. Jadi semua orang bagi saya saudara harus jadi pemimpin. Tinggal karunia Anda di mana. Panggilan adalah kesetiaan Anda ke dalam pelayanan yang Anda terima ketika ada di dalam hubungan yang begitu dekat dengan Dia, dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, the call is loyalty to the ministry you receive when you are in real touch with God. Ya, memenuhi panggilanmu. Saya sudah dilahirkan kembali. Nah, ini sekali lagi sebagai seorang Kristen, saudara ya. Saya sudah diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya melakukan sesuatu, tapi memenuhi panggilan. Perbandingan antara natural leader dengan spiritual leader. Jadi yang natural ini tidak jelek, saudara, tidak jelek. Ya, tetapi kalau hanya natural bisa jatuh kita. Nah, saudara bandingkan di sini ya. Kalau natural leader itu self confident, percaya diri. Tapi spiritual leader confident in God.
percaya di dalam Allah. Baru kita percaya diri gitu ya. Jadi ini dua ini jelek, saudara. Kita bukan nggak percaya diri, bukan ya. Kita percaya pada Allah, tapi kita jadi percaya diri. Yang kedua, know man, mengenal manusia. Jelek nggak? Nggak jelek, dalam kepemimpinan penting. Tapi kita ingat, also knows God. Jadi mengenal Allah dan mengenal manusia. Yang ketiga, kepemimpinan natural itu adalah makes own decision, buat keputusan sendiri. Tapi kalau dalam kepemimpinan rohani, spiritual leadership, seek God's will. Jadi mencari kehendak Allah, lalu kita masukkan dalam keputusan kita dalam taat kepada kehendaknya. Nah, kalau dalam kepemimpinan yang natural, ambitious, ambisi. Tetapi kalau di dalam spiritual leadership, humble, itu kita sebut holy ambition. Ya, yang disebut kalau Calvin memakai kalimat humble obedience, taat kepada panggilan Tuhan. Jadi ini yang disebut ambisi yang kudus. Ya, yang berikut, yang kelima, saudara, create methods, menciptakan metode-metode. Nah, kalau kita dalam spiritualisme boleh ada metode, tetapi di dalam metode kita ikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kepemimpinan yang natural, enjoy His command. Kita suka memerintah-merintah, ya. Tapi dalam kepemimpinan yang rohani, delight in obedience to God. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, nah kita menyalurkan itu kepada bawahan kita, tapi dengan memimpin. Ya, yang natural leadership seeks personal reward. Jadi mau mengambil semua keuntungan, penghargaan untuk diri sendiri. Tetapi di dalam pemimpin spiritual, love God and others dengan mengasihi. Yang berikut, natural leadership, independent, bebas ya, kita sendiri. Tetapi kalau dalam spiritual leadership bersandar Tuhan, lalu kita baru berjalan bersama Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, ambisi tidak jelek, tapi kalau ambisi yang tanpa Tuhan itu menjadi hanya ambisi pribadi. Silakan ke poin yang berikut, saudara ya. Nah, mengenai harga kepemimpinan, saudara ya. Yang ini sudah, jadi ini jadi ya, kalau tadi itu sebetulnya ada 6 di sana. Pengorbanan, self-sacrifice, pengorbanan diri. Tapi dia tambah lagi dengan loneliness. Kadang-kadang pemimpin itu sepi, saudara, karena dia seorang pemimpin, ya, dia di atas. Nah, biasanya kalau kita di gereja yang baru atau di tempat perusahaan yang kecil, itu Anda merasa sendirian. Tapi kalau di yang besar, kita sudah bisa ada rekan-rekan yang lain, bisa berunding, bisa berapat, ya. Jadi ada self-sacrifice, lalu ada loneliness, fatigue. Kadang-kadang ada kelelahan, saudara, karena pemimpin itu dipercaya. Yang keempat, kritikisme. Nah, kita tuh seringkali akan dikritik, saudara, ingat itu, ya. Yang kelima, penolakan. Karena Anda di depan dengan visi, itu biasanya ditolak, orang belum ngerti, seperti Jokowi juga, saudara, ya, dia ditolak dulu. Tapi orang lihat, bener ini, ya. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, itu tadi kita sudah di sana, pressure, tekanan, ketegangan, karena hal-hal ada yang sulit-sulit yang baru pertama kali dilakukan, ya. Dan yang ketujuh, serving others, melayani orang lain, ya, pemimpin. Yang kedelapan itu adalah godly and loving this. Yang kesembilan, ini juga providing guidance. Kita harus memberikan bimbingan di depan. Nah, ini nggak mudah ini, saudara. Ya, tadi ada hubungan dengan bacaan. Yang ke-10 adalah mau menerima tanggung jawab. Nah, ini yang seringkali nggak mudah untuk pemimpin. Kadang-kadang ada bawaan kita yang salah, kita yang nanggung, saudara. Nah, itu harus berani. Ya, ini nggak mudah. Jadi ini yang disebut harga kepemimpinan rohani, responsibility. Nah, kata responsibility ini bagus, saudara. Ya, ada hubungan dengan respon. Jadi yang ke-10 itu adalah respon. Ya, nah, kata responsibility itu dari kata respondere. Re itu adalah kembali, spondare itu janji. Kembali ke janji. Jadi kita mau bertanggung jawab. Ya, yang berikut, yang terakhir ini, saudara. Nah, ini yang terakhir, bagian keempat. Itu adalah kepemimpinan rohani yang disebut heroic Christian leader in reality. Ya, langsung saja ada 4 poin di situ, saudara. Ada 4 poin di situ. Nah, yang pertama itu adalah self-awareness, ya. Apa itu self-awareness, saudara? Nah, ini kita akan pakai, ini akan menjadi pemimpin di zaman now dan seterusnya. Ya, ternyata ini sangat relevan. Kita menyadari akan diri kita, sadar diri. Ya, memahami akan kekuatan kita, memahami akan kelemahan kita, memahami akan nilai-nilai dan pandangan hidup kita. Lalu kita mulai menata hidup dengan memelihara refleksi diri dan belajar tak henti. Nah, apa yang disebut self-awareness? Tadi kita sudah ada asumsi dasar, ada prinsip dasar, yaitu kita semua pemimpin sepanjang waktu. Nah, yang kedua, saudara, itu yang disebut ingenuity. Itu kalau terjemahan Indonesianya, ingenuitas, ya. Kecerdikan dan fleksibilitas. Kemauan berinovasi dan beradaptasi dengan yakin untuk merakul dunia. Selalu siap berespon.
dengan peluang yang muncul, cepat, fleksibel, terbuka dengan ide baru, sikap bebas, dan tidak terikat oleh kepemilikan ataupun tempat. Yang ketiga, love. Kita harus dengan cinta kasih kepada diri sendiri dan sesama di sini, saudara. Jadi di sini kita harus membangun interaksi atau kontak dengan orang lain dengan sikap positif. Ya, kita harus terbuka, saudara ya. Dengan penuh cinta kasih, buka potensi diri, juga potensi buka diri terhadap potensi pihak lain juga. Ciptakan lingkungan yang dimana disemangati oleh satu kebersamaan atau satu keterikatan, tetapi dengan kesetiaan, ada kasih, ada afeksi, dan sikap saling mendukung. Nah, ini yang ketiga, saudara. Inilah yang membuat organisasi itu berhasil dalam kepemimpinan. Yang keempat, itu yang disebut heroism. Heroisme atau heroism, semangat membidik yang tertinggi, tadi be the best, yang terbaik, saudara. Nah, di sini ini kita harus dikatakan, saudara, ini mengoptimalkan potensi diri sendiri dan potensi orang lain dengan dasar ambisi heroik yang disertai keinginan sendiri dan bersama-sama untuk mencapai keberhasilan. Ada map itu ya, kalau Chuck Swindoll mengatakan map. Memorize, ya, analyze, personalize. Jadi menghafalkan Alkitab bukannya dihafal, tetapi dipikirkan artinya, lalu personalize, dilakukan, saudara. Ini akan menjadi aktual Christian.